Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam sampai pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan mengalami berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Lukas 20 ayat 37 sampai 38. Tertulis demikian. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 14 Januari 1999, Mary Neal, seorang dokter ortopedi dari Wyoming, Amerika Serikat, sedang melakukan kegiatan kayak bersama teman-temannya di sebuah sungai yang beraliran deras. Di suatu titik di mana ada pusaran air yang begitu kencang, kayaknya terbalik dan Mary Neal terjebak di dalam air. Saat kritis tersebut, teman-temannya berusaha menolongnya. Namun usaha mereka menemukan halangan. Waktu telah berlalu begitu lama, dan Mary sudah meninggal saat berhasil dikeluarkan dari pusaran air. Teman-temannya berusaha melakukan pertolongan pertama padanya. Dan saat itu berlangsung, Mary sudah berada di luar tubuh jasmaninya secara roh. Ia melihat sendiri tubuhnya yang terbaring dikelilingi oleh teman-temannya. Dalam roh, Mary kemudian didekati beberapa orang dalam wujud roh yang ia yakini sebagai malaikat. Dan mereka berkata, "Saatmu belum tiba. Kamu harus kembali karena ada seorang anakmu yang memerlukanmu." Mary pun kemudian kembali ke tubuhnya dan ia masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Selama 30 menit lamanya ia telah dinyatakan meninggal. Namun ia hidup kembali. Peristiwa itu membuat Mary menyadari akan realita kehidupan dalam alam roh setelah kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 20 ayat 27-40 ini terjadi percakapan antara orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus mengenai kebangkitan. Golongan Saduki adalah sekelompok imam besar, keluarga bangsawan dan pedagang yang pada umumnya kaya secara materi. Mereka berada di bawah pengaruh Helenisme, cenderung memiliki hubungan baik dengan penguasa Roma, dan mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam agama Yahudi. Salah satu keyakinan golongan Saduki adalah tidak ada kebangkitan. Menurut mereka, kalau orang mengalami kematian, maka itu adalah akhir hidupnya. Menanggapi sikap dan pertanyaan mereka, Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas bahwa ada kebangkitan orang mati. Dan di ayat yang ke-38 Tuhan Yesus berkata bahwa Allah pencipta semesta ini bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Perhatikanlah kalimat ini saudara. Di hadapan Dia semua orang hidup. Di hadapan Allah tidak ada yang mati, tapi setiap orang hidup. Di hadapan kita manusia, kita melihat orang-orang yang mati, yang meninggal. Mereka tidak bisa beraktivitas lagi, sudah tidak bernafas dan tidak bergerak. Tapi itu di hadapan kita, bukan di hadapan Tuhan. Semua orang di zaman dulu, baik Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Musa, dan semua orang lainnya yang telah meninggal secara jasmani, mereka hidup di hadapan Tuhan. Orang yang benar
hidup dalam kemuliaannya, sedangkan orang fasik hidup dalam hukuman yang kekal. Pada akhir zaman akan ada kebangkitan tubuh, di mana setiap orang benar diberi tubuh kemuliaan. Tapi selama belum mencapai akhir, orang-orang yang meninggal tetap hidup secara roh di hadapan Tuhan. Marilah kita mengerti akan kebenaran ini, saudara, dan bersukacita di dalamnya, karena kita semua dan setiap orang yang percaya kepadanya senantiasa hidup dan ada di hadapannya. Tuhan Yesus berkata kepada seorang penjahat di sebelah kanannya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kebangkitan di dalam Kristus. Ada kehidupan kekal di dalam Dia. Mari percayalah kepada Tuhan Yesus dan bersukacitalah, karena ada harapan dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan. Mengajar kami bahwa ada kebangkitan di dalam Engkau. Kebenaran ini memberikan kami sukacita dan harapan bahwa kehidupan yang kami jalani ini tidak hanya berujung pada kematian jasmani, tapi ada kehidupan yang berlanjut dalam kekekalan. Engkau memberikan kami keselamatan, kehidupan kekal dan kebahagiaan selama-lamanya. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus dan selalu ada dalam kasih karunia-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, supaya senantiasa kami ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami mohon lawatan-Mu atas setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskanlah yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar mujizat-Mu bagi yang sedang dalam pergumulan. Berkati bangsa-bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.